Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran, Plesiran Kandang. Teman-teman, video kali ini saya akan mensajikan untuk teman-teman yang ingin atau sedang memulai ternak entok. Harus memilih jenis apa ya, teman-teman? Beternak itu untuk apa? Hobi atau untuk tujuan usaha tertentu? Kalau hanya hobi, tidak ada patokan, teman-teman. Namanya juga hobi. Jadi, tetapi tetap ada batasan dana yang dikeluarkan agar kita tidak boncos terlalu parah. Yang kedua, yang perlu dipahami adalah cek dulu apa yang lebih laku di lingkungan teman-teman semua. Misalnya, setelah dicek yang laku di masyarakat yaitu entok lokal untuk konsumsi. Berarti teman-teman peliharanya ya jenis entok lokal terlebih dahulu. Jangan pelihara entok yang jumbo-jumbo atau entok yang kualitas hias. Itu nanti teman-teman. Jadi ada saatnya nanti teman-teman mengupgrade ternak endoknya menjadi entok yang jumbo ataupun untuk yang hias. Jangan khawatir teman-teman, kandang teman-teman isinya entok lokal. Sebenarnya lebih mengkhawatirkan lagi kalau teman-teman isi kandangnya entoknya jos-jos atau bagus-bagus, entok jumbo misalnya dengan kualitas hybrid atau kualitas kontes, tapi teman-teman bingung mau ngejualnya kemana. Mau menjual ke pasar kok kualitas kontes, mau dijual kualitas kontes tapi kok belum pernah ikut kontes, ini kan parah gitu ya. Mau dijual ke tetangga malah diketawain, harga entok di usia 1 minggu kok harganya 50.000 misalkan, atau harga entok yang masih 2 bulan dengan kualitas jumbo kok harganya mahal. Ini kan tetangga kan malah menertawain kita. Kalau kita punya mental bagus ya nggak masalah. Jadi cibiran tetangga itu malah menjadi semangat buat kita. Tetapi kalau kita tidak mempunyai mental yang bagus atau tidak mempunyai mental yang baja, ya pasti down. Hasilnya enak, ternakan endok kita jual ke pasar, ya rugi, gitu ya. Lebih parahnya lagi teman-teman, kalau kita mempunyai ternakan endok yang bagus, yang super, yang jumbo-jumbo, yang hias, yang bagus-bagus ini, lebih parahnya lagi ini, kalau ada orang yang datang, kita sudah kontak-kontakan dengan orang, kita sudah senang nih mau ada pembeli yang datang ke kandang untuk pantau materi endok, ternak endok kita. Di sana itu yang datang itu hanya lihat-lihat saja, ujung-ujungnya cuma numpang foto selfie saja, tidak membeli. Ini kan parah. Tapi beda cerita kalau kita atau kalau teman-teman peternak endok yang pemula khususnya ini mengawali usahanya ternak endoknya, ini memang banyak permintaan dari warung-warung rica-rica misalnya. Ini pasti perputarannya akan lebih cepat. Jadi intinya peliharalah endok yang laku dulu, jangan yang bagus-bagus. Jadi kita cek pasar dulu, apa yang diminati di masyarakat, apa yang laku di pasar. Bila perlu kita menghubungi pelanggan pasar. Jadi nanti kita tawarkan, kita mempunyai ternak endok lokal dengan kualitas seperti ini, harganya seperti ini. Syukur-syukur pelanggan pasar itu atau penjual pasar itu menjadi langganan kita. Jadi cek pasar terlebih dahulu. Di sana kita buat jaringan pasar supaya ini bisa aman dan berkelanjutan seperti itu. Jangan khawatir teman-teman, dan jangan berkecil hati ketika kita dikomentari entoknya kok lokal-lokal. Santai saja, karena ini untuk belajar terlebih dahulu. Apa yang perlu dipelajari? Yang pertama, belajar menyiapkan bank pakan menghadapi musim penghujan dan musim kemarau. Seperti kemarin itu harga katul sangat mahal di musim kemarau ya. Kalau saat ini musim hujan datang, cuaca sudah berubah, kelembapan udara sudah berubah. Nah, kita dari keadaan tersebut kita pelajari pengobatannya dan pencegahan penyakitnya. Karena apa? Tadi malam itu saya ditelepon sama teman, kalau endoknya itu mati semua kena aradan, kalau di dalam bahasa Jawanya aradan. Jadi tidak hanya satu kandang, beberapa kandang di tetangga-tetangganya itu kena mata biru dan mata putih. Saat ini musim penghujan, ini perlu kita bisa mencegah penyakit agar tidak menyerang entok kita di kandang kita.
bagaimana sih bisa merawat entroknya? Lah, kita ini harus pelajari teman-teman untuk menekan mortalitas atau kematian serendah-rendahnya. Entroknya kita rawat supaya entrok kita itu gemuk-gemuk, bertelurnya lancar. Ini kan juga PR kita sebagai peternak entrok. Jadi pelajari itu terlebih dahulu. Kalau masalah jumlah itu jangan banyak-banyak dulu teman-teman. Misalnya teman-teman punya uang bisa untuk beli entrok 5 paket ya, 5 betina 1 jantan, atau 30 ekor lah. Kalau satu paketnya kan 5 betina 1 jantan. Kalau 5 paket berarti ya bisa dikatakan 30 ekor. Itu punya modal segitu. Tapi saran saya teman-teman, beli saja satu paket terlebih dahulu atau 6 ekor. Modal yang ada jangan dibelanjakan semua, tetapi ambil dulu 40%-nya saja. Misalnya teman-teman punya modal 10 juta nih, belanjakan saja 4 juta terlebih dahulu. Karena apa? Dengan dana 4 juta ini teman-teman bisa mengontrol diri, tidak berlebih dalam menjalankan usahanya. Syukur-syukur nanti kalau ada saving dana itu kita bisa gunakan untuk kebutuhan yang mendadak gitu ya. Nanti kalau semuanya sudah siap ya, seperti bang pakan tadi, penjagaan penyakit, pengobatan alternatif, itu kita sudah enjoy teman-teman. Seperti kita itu sudah menemukan bang pakan dan lain sebagainya. Nanti satu lagi yang perlu dipahami adalah tidak ada cibiran atau gendu-gendu rasa dari warga karena bau amonia yang menyengat. Lah kalau di masa ini atau di fase ini teman-teman bisa sudah nyaman beternak entrok, ya tambah saja populasinya atau meningkatkan kualitas dari yang tadinya hanya lokal, bisa jantannya dijual untuk dibelikan jantan yang jumbo-jumbo. Nah ini jantan yang jumbo ini yang bagus, kualitas hybrid yang bagus, mempunyai genetik yang bagus. Nanti kan kita kawinkan dengan betina-betina kita yang ada di kandang kita ini, nanti hasilnya pasti akan mencetak superan. Nah ini nanti pelan-pelan akan menjadi generasi kandang kita atau materi kandang kita untuk kita cetak dagingan. Karena ketika kita mempunyai ternakan entrok yang lokal, ini nanti kan di masa panen di angka 8 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah ini kalau kita mempunyai superan yang punya genetik tinggi atau genetik yang bagus, pertumbuhan yang bagus, pakan yang sudah terjamin dan bisa menekan pos pakan, nanti kan ini masa panennya akan lebih cepat, yaitu di 5 bulan sudah bisa dipanen. Jadi untuk membangun usaha peternakan itu ada prosesnya teman-teman, dirasakan terlebih dahulu. Biasanya penjualan menjadi masalah. Kita mempunyai banyak barang hasil ternakan kita, tapi kita bingung ini tidak punya jaringan pasar. Nah kita bentuk jaringan pasar terlebih dahulu pelan-pelan. Kalau jaringan yang pasar yang tadi di awal kita bahas itu sudah terbentuk, kita akan nyaman menjalani usaha ternak entrok. Ambisius ini dihilangkan terlebih dahulu. Jangan ambisi untuk meningkatkan populasi, jangan ambisi untuk meningkatkan materi kandang. Kalau kita mempunyai ambisi itu dan kita tidak ada jaringan pasarnya, ya repot juga. Jadi saran saya supaya kita itu tidak keblinger atau tidak terjebak di dalam melakukan bisnis atau usaha ternak entrok, saran saya nih, bijaksanalah dalam membelanjakan dana kita agar ke depan kita tidak kebingungan dalam menjual hasil ternakan entrok kita. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat beternak entrok dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.